Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini sukacita yang luar biasa yang boleh kita rasakan dari Tuhan. Adik-adik, hari ini ibadah kita cukup berbeda dengan ibadah-ibadah sebelumnya. Kenapa demikian? Karena hari ini kita akan merayakan Natal Anak Sekolah Minggu, di mana Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah keluarga kita, di dalam hati kita, begitu juga di dalam kehidupan kita. Adik-adik, mungkin dalam 1 tahun ini kita tidak bisa bersama, tapi kita senantiasa dipersatukan di ibadah online kita sebelumnya. Adik-adik, hari ini kita akan menyambut Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita di dalam ibadah kita. Dan kiranya orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah, kiranya juga menikmati ibadah ini dalam keadaan baik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sekolah minggu, bahagia rasanya ketika kita masih diberi kesempatan merayakan kelahiran Yesus Kristus pada saat ini. Sekalipun kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja, tapi kita tetap dapat merasakan sukacita dalam perayaan Natal sekolah minggu hari ini. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita menghadap tahtanya yang suci, agar ibadah ini berkenan bagi Tuhan. Sebagai wujud dan sukacita kita, marilah kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 119. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar dan tiada berkesudahan. Engkau mengasihi kami umat manusia, terlebih anak-anak sekolah minggu di gereja ini. Lindungilah kami anak-anak-Mu, agar kami terhindar dari segala bahaya yang mengancam, terlebih di masa sekarang terjadi wabah COVID-19 yang memaksa kami membatasi segala aktivitas kami. Kami mohon Tuhan, biarlah wabah ini segera berlalu, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan leluasa. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Dengarlah doa permohonan kami di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, pastinya ada sukacita hari ini karena Tuhan Yesus sudah lahir. Untuk itu, mari kita mengangkat satu pujian, Gita Sorga bergema. Damai dan sejahtera
Tuhan Allah adalah Raja yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi beserta semesta alam. Dia membentangkan cakrawala yang luas dan elok. Dia menancapkan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Burung-burung berkicau dengan nyaring, menyanyikan keindahan semua karya Tuhan. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Mazmur 104 ayat 1 dan 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Amin. Mazmur 104 ayat 3-4, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Amin. Mazmur 104 ayat 19 sampai 20 dan 22. Engkaulah yang membuat bulan menjadi bulan waktu, matahari engkau akan saat terbinanya. Apabila engkau membentangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Amin. Mazmur 104 ayat 24, 27 dan 31. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu, semuanya menantikan Engkau, supaya diberi makanan pada waktunya. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Amin. Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Oleh pujian mulia
manusia yang diciptakan Allah itu ternyata mempunyai keinginan yang tidak benar, yaitu menjadi seperti Allah. Tubuh yang diangkat, yang dihidupkan dari debu tanah itu, sekarang lupa akan kedudukannya yang hanya sebagai ciptaan, bukan sebagai pencipta. Adam dan Hawa melupakan tugas dan tanggung jawabnya sejak mereka jatuh ke dalam dosa. Ayat 3 ayat 1 manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Amin. Kejadian 3 ayat 2-3. Lalu perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Amin. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Amin. Terima kasih. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Amin. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara kau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitanlah engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Amin. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Amin.
merasakan bahwa manusia itu sangat membutuhkan pertolongan dan keselamatan. Untuk itulah dia mengutus malaikatnya dan para nabinya mengumandangkan kabar baik untuk segala bangsa. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Kita dengarkan liturgi yang ketiga. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Amin. Yesaya 24 ayat 9-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk dia Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Amin. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Yesaya 11 ayat 1-2. Suatu tunas yang akan keluar dari tunggul Yesai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Yesaya 7 ayat 14. Karena itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah pertanda. Sesungguhnya seorang wanita muda itu mengandung dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Yesaya 40 ayat 5. Demikian firman Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dapat mengambil sikap duduk yang baik. Walaupun saat ini kita tidak perlu memakai lilin, tapi kita boleh menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus.
Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Abang berharap semua adik-adik sekolah minggu tetap dalam keadaan sehat. Abang mau sampaikan untuk anak-anak sekolah minggu semua, selamat Hari Natal. Hari ini kita akan merayakan Natal sekolah minggu HKBP Garing Indah, tapi dalam suasana yang berbeda. Karena kita tidak bisa berkumpul di gereja, kita merayakannya dari rumah kita masing-masing. Kita masih dalam masa pandemi COVID-19, berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Hari ini, Abang Pendeta akan bercerita tentang Natal yang pertama, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Abang Pendeta akan ditemani oleh teman kita yang selalu ceria, yaitu Niko. Abang Pendeta akan panggilkan Niko, sahabat kita. Niko. Niko. Nikonya nih nggak dengar nih kayaknya. Niko. Loh. Kok cemberut? Malas. Nikonya cemberut. Padahal ini kan Natal, harusnya ceria, harusnya gembira. Kok malah cemberut begitu? Gimana sih? Abang Pendeta, Niko itu bosen. Bosan? Bosan kenapa? Bosen di rumah aja. Pengen ke sekolah nggak bisa. Pengen ke gereja nggak bisa. Pengen ke rumah teman jalan-jalan nggak bisa. Bosen pokoknya. Oh, Niko dan juga adik-adik semua harus bersabar ya. Mudah-mudahan virus corona ini bisa cepat diatasi sehingga kita bisa bebas beraktivitas. Pergi ke sekolah, ketemu teman-teman, ke gereja juga, dan merayakan Natal di gereja. Mudah-mudahan semua bisa cepat diatasi. Tapi ngomong-ngomong nih Niko, teman-teman adik-adik sekolah minggu dari tadi sudah nungguin. Sapa dong? Nikonya masih cemberut. Kenapa lagi? Niko sedih amat. Katanya kita sekarang Natalan sekolah minggu. Tapi kok kayak gini? Harusnya kan ada pohon Natal. Harusnya anak-anak sekolah minggu kumpul di gereja. Supaya rame-rame. Ada bingkisan. Ada banyak makanan. Ada banyak. Pokoknya hiasan-hiasan yang bikin suasana Natal meriah. Baru itu namanya Natal, Amang. Bukan kayak gini. Niko. Tahu nggak? Natal itu bukan hanya soal hiasan-hiasan Natal, bukan soal bingkisan Natal, bukan soal makanan, tapi apa dong Amang Pendeta kalau bukan soal hiasan dan kemeriahan? Ya kita merayakan Natal itu untuk mengingat kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Begitu, dia adalah Raja kita. Nah itu Amang. Kalau kelahiran Raja semestinya meriah dong dirayakan. Bukan seperti ini sunyi senyap, nggak ada siapa-siapa, nggak ada keramaian. Niko mungkin lupa nih. Tahu nggak? Yesus itu walaupun dia seorang raja, tapi dia lahir di tempat yang sederhana. Dia lahirnya tidak di istana. Dia lahirnya tahu di mana? Di mana? Di kandang domba. Hah? Di kandang domba? Iya. Raja lahir di kandang domba? Lah. Gimana itu? Niko lupa lagi nih. Tahu nggak? Dulu waktu Yesus mau lahir, Yusuf dan Maria, orang tua Yesus, pergi ke Betlehem. Yesus sudah mau lahir, tapi tidak ada tempat untuk mereka. Mereka pergi ke penginapan, penginapannya penuh. Pergi ke rumah penduduk, nggak ada lagi tempat. Akhirnya mereka menginap di kandang domba, dan di sanalah Yesus lahir. Wah, kasihan ya Mang, harus di kandang domba. Ya, begitulah. Tapi adik-adik tahu lagi nggak? Dan Niko juga. Gimana? Yesus, Raja yang lahir itu disebut juga Immanuel. Hah? Immanuel?
Itu kan nama teman saya, Amang. Bukan Immanuel teman kamu. Jadi bagaimana? Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Ya, Yesus disebut Immanuel artinya Allah beserta kita karena dia mau datang ke dunia ini, tinggal di tengah-tengah manusia yang berdosa beserta mereka. Makanya disebut Immanuel, Allah beserta kita, begitu. Oh, jadi arti nama Immanuel itu Allah beserta kita. Begitu, Ya, Amang? betul. Oh, Nah, baru. sekarang kita akan lihat di mana sebenarnya cerita tentang kelahiran Yesus itu. Kita membuka Alkitab kita dari Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Wah, saya nggak punya Alkitab, Amang. Bagaimana ini? Itu gimana sih? Oh. Udah, nanti Amang pendeta yang bacakan. Oke, siap. Saya akan dengarkan. Tapi adik-adik yang di rumah, Hah? buka Alkitab Adik-adik kita di ya. rumah, buka Dari Alkitab Matius masing-masing. pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Ayo adik-adik di rumah, Matius 1 ayat 18 sampai 25. Nah, Amang baca ini. Apa isinya, Amang? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat-malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, sudah jelas ya, waktu itu Yesus akan lahir dan malaikat mengatakan bahwa dia akan dinamai Immanuel karena artinya Allah menyertai kita. Tahu nggak? Amang kasih penjelasan nih. Apa itu, Amang? Kelahiran Yesus menunjukkan bahwa Tuhan bersedia hadir di tengah-tengah kita dalam situasi yang sederhana sekalipun. Dalam situasi yang sulit sekalipun. Nah, tadi kan Niko katanya bosan nih. Iya, karena bosan. virus corona nggak bisa kemana-mana. Sepi. Mager terus, Mager. Nah, tahu nggak dalam kondisi kita sekarang ini yang serba sulit, Tuhan juga tetap hadir. Tuhan menyertai kita. Itu artinya Immanuel tadi. Jadi walaupun kita sekarang Natalan dengan sepi-sepi seperti ini, tidak meriah-meriah, Allah tetap hadir sama kita, Amang. Iya, dan ini juga menunjukkan bahwa walaupun kita merayakan Natal secara sederhana, merayakannya dari rumah saja, tapi kita tetap bersukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Oke. Artinya, kita bersukacita bukan karena ada makanan, ada bingkisan, ada apa lagi? Ada makanan yang lezat, Ada pakaian baru. baru. Pokoknya yang biasa kita temui itu nggak kita temukan hari ini. Tapi kita tetap bersukacita karena Allah menyertai kita. Jelas ya Niko ya? Jadi Amang, kalau walaupun sekarang adik-adik sekolah minggu ada di rumah, kita Natalan secara online, Allah tetap hadir bersama kita, Amang. Oh, Walaupun iya. kita di rumah masing-masing, begitukah? Iya, makanya adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol kesehatan. Prokes, protokol Ya. kesehatan. Apa itu? Pakai masker, Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. jaga jarak. Ah. Ngomong-ngomong, Niko, maskernya ada nggak nih? Ada, Amang. Oh, Amang Pendeta saya juga ada ambil. masker. Adik-adik Nggak pakai sekolah masker ya? minggu. Mana masker saya? Kita harus tunjukkan adik-adik sekolah minggu bahwa sekarang kita harus rajin pakai masker kalau mau keluar.
harus jaga jarak. Masker saya keren ini Amang. Ada namanya ini. Mana maskernya Amang Pendeta? Ada juga. Saya ada masker ini. Ini kau punya masker. Ada namanya. Sekarang kita ucapkan Oke. selamat Natal untuk adik-adik sekolah minggu. Selamat Natal. Dadah. adik-adik. Saat ini kita akan berdoa. Mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Hingga saat ini Bapa, kami masih bisa menikmati, bisa merayakan perayaan Natal sekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing. Biarlah sukacita dan damai Natal boleh tercurah untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja HKBP Gading Indah. Kiranya gereja kami ini bisa dipakai dengan baik dan benar untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan gedung sekolah minggu yang saat ini masih dalam tahap proses. Tuhan, kiranya Tuhan yang sertai setiap pembangunan yang kami rencanakan Tuhan, agar kiranya bisa selesai tepat pada waktunya dan bisa dipergunakan untuk ibadah ataupun kegiatan anak-anak sekolah minggu. Terlebih lagi Tuhan, kami juga berdoa untuk Amang Pendeta Samuel Segalingging, kiranya untuk setiap pekerjaan ataupun pelayanan yang ia lakukan bisa berkenan dan bisa mengharumkan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami dan negara kami, kiranya bangsa kami bisa terus maju Tuhan. Juga kami berdoa untuk virus corona yang masih saat ini melanda negara kami Tuhan. Kau yang kiranya bentengi kami, jagai kami Tuhan, agar kami bisa terhindar dari wabah virus tersebut Tuhan. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami senantiasa berserah diri kepadamu dan percaya kepadamu Tuhan. Inilah doa anak-Mu Tuhan yang kami alaskan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Eits adik-adik, jangan kemana-mana dulu ya, ada kuis loh nanti dari Amang Pendeta.
Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya anak sekolah minggu terbaik di tahun 2020. Ini dia. Selamat ya buat adik-adik yang menjadi anak terbaik. Hadiahnya nanti bisa hubungin kakak sekolah minggu. Adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan cerita untuk Natal sekolah minggu hari ini. Adik-adik yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dari ceritanya akan ada hadiah, syarat, jawab pertanyaan, dan mengirim di kolom komentar Facebook SKM Gading Indah. Pertanyaannya, menurut Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, apakah artinya Immanuel? 3 orang pertama yang menjawab paling cepat akan mendapatkan hadiah. Cara menjawabnya, tulis nama dan jawabannya. Shalom adik-adik, selamat Natal untuk kita semua. Berdoa supaya semua adik-adik sekolah minggu tetap dalam keadaan sehat. Dan walaupun kita merayakan Natal dari rumah kita masing-masing, kita semua tetap bersukacita. Kita berdoa juga untuk tahun depan dan dapat merayakan Natal di gereja bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom semua anak sekolah minggu, selamat hari Natal. Kami mewakili dari Perhalado mengucapkan selamat hari Natal buat adik-adik semua yang di rumah. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita merayakan Natal di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua dan adik-adik kami yang sudah mengikuti ibadah Natal anak sekolah minggu HKBP Gading Indah. Dan kami guru sekolah minggu mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Dan sampai jumpa